Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali ya pada pertemuan ke-10. Materi kita hari ini ialah uji normalitas data. Ada dua jenis ya statistik inferensial, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Langkah pertama yang wajib dilakukan dalam penelitian menggunakan statistik inferensial adalah menguji normalitas data. Jika data penelitian tersebut disimpulkan data berdistribusi normal, maka menggunakan statistik parametrik. Jika data penelitian tersebut disimpulkan data tidak berdistribusi normal, maka menggunakan statistik non-parametrik. Sebelum menghitung uji normalitas, maka kita harus pahami konsep hipotesis. Hipotesis merupakan suatu asumsi atau anggapan yang bisa benar atau bisa salah mengenai sesuatu hal dan dibuat untuk menjelaskan sesuatu hal tersebut hingga memerlukan pengecekan lebih lanjut. Hipotesis dibedakan ada dua jenis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol ditandai dengan kata-kata seperti tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, dan sejenisnya. Simbol hipotesis nol adalah H0. Hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif dapat diterima. Sebaliknya, jika hipotesis nol dapat dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis alternatif tidak dapat diterima. Simbol hipotesis alternatif adalah HA. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya ya. Dari tes penelitian seorang mahasiswa yang mengukur kemampuan menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut. Di sini ada 12 siswa ya, berarti N-nya 12 itu, dan ada juga skornya. Nah, ini merupakan sumber data fiktif ya. Nah, kita akan menguji normalitas data menggunakan uji Lilliefors. Oke, langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama ya, kita menuliskan hipotesis ujinya. Ada dua ya hipotesis ujinya. Yang pertama hipotesis nol atau H0, data berdistribusi normal. Yang berikutnya hipotesis alternatif atau HA, yaitu data berdistribusi tidak normal. Berikutnya yang kedua ya, yaitu statistik uji. Lilliefors tulisannya pasti karena kita menggunakan uji Lilliefors. Yang ketiga ketika uji, ada dua ya. Yang pertama ya, terima H0 jika nilai terbesar pada kolom terakhir atau L0 kurang dari sama dengan nilai pada tabel Lilliefors. Berikutnya, yang kedua, terima hipotesis alternatif jika nilai terbesar pada kolom terakhir atau L0 lebih dari nilai pada tabel Lilliefors. Ya, di sini ada data ya, kita harus analisis ya. Yang pertama, langkah pertama kita adalah mencari nilai min ya dan simpangan baku. Oke, untuk mencari nilai min ya, kita harus menjumlahkan keseluruhan data. Jadi, angka di situ data pertama kan 23 itu. Jadi 23 Anda jumlahkan hingga data terakhir yaitu 70. Maka menghasilkan 604. Setelah itu, Anda menghitung nilai minnya dengan cara jumlah ya atau sigma X ya. Jumlah X itu 604 ya, Anda bagi dengan 12. Dari mana Pak? 12 itu dari N ya, dari N ini. Nah, berarti 604 Anda bagi dengan 12, maka menghasilkan 50,33. Oke.
Selanjutnya, setelah Anda menghitung nilai min-nya atau rata-ratanya, Anda melanjutkan pekerjaan di sini, yaitu XI kurang X bar. XI yang mana? Data ini 23 Anda kurangi dengan nilai X bar ini 50,33, maka menghasilkan negatif 27,3333. Ini ambil ya 4 angka di belakang koma yang sudah Anda bulatkan pastinya. Untuk data kedua sama 27 kamu kurangi dengan 50,33, terus 33 kamu kurangi dengan 50,33, maka menghasilkan negatif 17,3333, dan seterusnya hingga data terakhir. Seperti itu. Selanjutnya, setelah Anda menyelesaikan pekerjaan di kolom ketiga, Anda mengerjakan di kolom keempat, yaitu dengan cara membuatkan hasil yang di kolom ketiga. Anda kotakkan, maka menghasilkan seperti ini. Sama konsepnya, Anda ambil 4 angka di belakang koma. Setelah Anda kotakkan, saya ulang lagi ya, negatif 27,333 dikali dengan negatif 27,333, maka menghasilkan 747,1111. Anda kotakkan sampai data terakhir, ya, sampai data terakhir, baru Anda jumlahkan, maka menghasilkan 3012,7. Maksudnya adalah angka yang data di sini, angka yang di sini Anda jumlahkan, Oke. Setelah itu maka menghasilkan 3012,67. Setelah Anda menjumlahkan, langkah berikutnya Anda melakukan mencari nilai simpanan bakunya, yaitu dengan cara S sama dengan akar dari jumlah ini. Jumlah yang sudah Anda jumlah ini berapa? 3012,67 kan? Ya, Anda simpan di sini. Nah, begitu. Dibagi dengan N kurang 1. Kenapa N kurang 1? Karena di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa jika datanya kurang dari 30, maka rumusnya N kurang 1. Jika N di sini 31, Anda tidak harus atau tidak menggunakan dengan 1, tapi karena di sini N-nya itu 12, maka Anda wajib untuk mengulangi dengan angka 1. Setelah itu Anda bagi, Anda bagi, maka hasil akar dari 277,38 adalah S-nya atau simpanan bakunya, hasilnya adalah 16,5493 ya. Oke, ambil sama konsepnya ya, ambil 4 angka di belakang koma yang sudah Anda bulat. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya ya. Dari tes penelitian seorang mahasiswa yang mengukur kemampuan menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut. Di sini ada 12 siswa ya, berarti N-nya 12 itu, dan ada juga skornya. Nah, ini merupakan sumber data fiktif ya. Kita akan menguji normalitas data menggunakan uji Niley-Force. Oke, langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama ya, kita menuliskan hipotesis ujinya. Ada 2 ya hipotesis ujinya. Yang pertama hipotesis 0 atau H0, data berdistribusi normal. Yang berikutnya hipotesis alternatif atau HA, yaitu data berdistribusi tidak normal. Berikutnya yang kedua ya, yaitu statistik uji. Niley-Force tulisannya pasti karena kita menggunakan uji Niley-Force. Yang ketiga ketika uji, ada 2 ya. Yang pertama ya, terima H0 jika nilai terbesar pada kolom terakhir atau L0 kurang dari sama dengan nilai pada tabel Niley-Force. Berikutnya, yang kedua, terima hipotesis alternatif jika nilai terbesar pada kolom terakhir atau L0 lebih dari nilai pada tabel Niley-Force.
Ya, di sini ada data ya, kita harus analisis ya. Yang pertama, langkah pertama kita adalah mencari nilai min ya dan simpangan baku. Nah, oke, untuk mencari nilai min ya, kita harus menjumlahkan keseluruhan data. Jadi, angka di situ data pertama kan 23 itu. Jadi 23 Anda jumlahkan hingga data terakhir yaitu 70. Maka menghasilkan 604. Setelah itu, Anda menghitung nilai min-nya dengan cara jumlah ya atau sigma X ya. Jumlah X itu 604 ya, Anda bagi dengan 12. Dari mana, Pak? 12 itu dari N ya, dari N ini. Nah, berarti 604 Anda bagi dengan 12, maka menghasilkan 50,33. Oke. Selanjutnya, setelah Anda menghitung nilai min-nya atau rata-ratanya, Anda melanjutkan pekerjaan di sini, yaitu XI kurang X bar. XI yang mana? Data ini 23 Anda kurangi dengan nilai X bar ini 50,33, maka menghasilkan negatif 27,3333. Ini ambil ya 4 angka di belakang koma yang sudah Anda bulatkan pastinya. Untuk data kedua sama 27 kamu kurangi dengan 50,33, terus 33 kamu kurangi dengan 50,33, maka menghasilkan negatif 17,3333 dan seterusnya hingga data terakhir. Seperti itu. Selanjutnya, setelah Anda menyelesaikan pekerjaan di kolom ketiga, Anda mengerjakan di kolom keempat, yaitu dengan cara membuatkan hasil yang di kolom ketiga. Nah, Anda kotakkan, maka menghasilkan seperti ini. Sama konsepnya, Anda ambil 4 angka di belakang koma. Setelah itu, setelah Anda kotakkan, nah, saya ulang lagi ya, negatif 27,333 dikali dengan negatif 27,333, maka menghasilkan 747,1111. Nah, Anda kotakkan sampai data terakhir ya, sampai data terakhir, baru Anda jumlahkan, maka menghasilkan 3012,7. Maksudnya adalah angka yang datang di sini, angka yang di sini, di sini Anda jumlahkan, Oke. Setelah itu maka menghasilkan 3012,67. Setelah Anda menjumlahkan, langkah berikutnya Anda melakukan mencari nilai simpangan bakunya, yaitu dengan cara S sama dengan akar dari jumlah ini. Jumlah yang sudah Anda jumlah ini berapa? 3012,67 kan? Ya, Anda simpan di sini. Nah, begitu. Dibagi dengan N kurang 1. Kenapa N kurang 1? Karena di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa jika datanya kurang 30, maka rumusnya N kurang 1. Nah, jika N di sini 31, Anda tidak harus atau tidak menggunakan dengan 1, tapi karena di sini N-nya itu 12, maka Anda wajib untuk mengulangi dengan angka 1. Setelah itu Anda bagi, gitu ya, Anda bagi, maka hasil akar dari 277,38 adalah S-nya atau simpangan bakunya, hasilnya adalah 16,5493 ya. Oke, ambil sama konsepnya ya, ambil 4 angka di belakang koma yang sudah Anda bulat. Oke, selanjutnya kita ke slide berikutnya ya, yaitu kita urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar ya. Jadi sesuai dengan data yang telah kita dapati, maka kita urutkan ya dari data yang terkecil hingga terbesar. Maka hasilnya bisa Anda lihat di layar. Kemudian setelah itu kita menghitung nilai ZI-nya. Nah, di sini ada beberapa konsep ya yang harus kita pahami ya, mengenai cara bagaimana menghitung nilai ZI. Oke, menghitung nilai ZI. Rumus untuk ZI yaitu X kurang X bar per S. Nah,
Ya, saya ulangi lagi, rumus untuk menghitung ZI adalah Z sama dengan X kurang X bar per S. Oke, ya. Setelah kita peroleh nilai min ya dan nilai S-nya dan bahan bakunya, tadi kita lanjut untuk mencari nilai ZI-nya. Oke, kita mulai pada data pertama, yaitu Z1. Tulisannya seperti itu, sama dengan 23. Dari mana Pak 23? Dari data pertama ya. Dari data pertama ini. Dari data pertama ini. Jadi 23 23 dikurang 50,33. Jadi 23 dikurang 50,33 yang ini. Dibagi dengan 16,5493, yaitu tepatnya nilai S-nya nih. Itu maka ada operasi itu ya. Jadi diperoleh hasil negatif 1,65. Kemudian ini kan pada Z pertama nih ya, Z kedua juga sama. Jadi Z kedua itu pakai apa Pak? Pakai data keduanya karena Z2 di 27 kayak gitu. Dikurang sama kayak Z pertama 50,33 sama dibagi 16,5493. Maka diperoleh hasil negatif 1,41 dan seterusnya sampai Z yang ke-11 ya. Karena datanya 11 kan, maka Z ini juga 11 gitu. Untuk lebih jelasnya saya sudah menghitung nilai Z-nya ya hingga data terakhir. Kira-kira seperti itu. Kemudian langkah berikutnya setelah kita menghitung ZI, kita mencari nilai Z-nya. Ini di sini saya cara menilai nilai Z-nya, buka file PDF berjudul luas di bawah kelungkuan normal standar dari 0 ke Z. Ya, saya berikan contoh sebentar. Saya berikan contoh tabelnya ya, tabel dari Z-nya. Oke, ya, di PPT juga ya sudah diberikan gitu. Oke, berikutnya ya sebagai catatan, nilai ZI yang tadi Anda kerjakan itu ya hanya menggunakan 2 angka di belakang koma ya, yang sudah Anda bulatkan pastinya. Jadi hanya menggunakan 2 angka di belakang koma yang sudah Anda bulatkan gitu. Jadi saya di sini hanya memberikan contoh ya, Z1 sama Z2. Untuk Z11-nya nanti bisa Anda lihat pada slide berikutnya. Nah, ini sudah saya hitungkan ya dari Z1 hingga Z ke-11. Setelah kita menghitung nilai ZI-nya, selanjutnya kita mencari nilai di tabel Z-nya. Sudah saya kirim juga ya untuk tabelnya. Bisa Anda lihat ya, bisa Anda lihat di Google Drive itu bisa ditampilkan ya. Buka PDF ya, PDF berjudul luas di bawah kelengkungan normal standar dari 0 ke Z. Ya, saya berikan contoh satu ya, biar kalian lebih mengerti apa yang saya jelaskan gitu. Saya berikan contoh untuk Z pertama ya. Tadi kita peroleh hasil Z1 adalah negatif 1,65. Oke, 1,65. Nah, kita lihat 1, kita lihat ya 1, nah, di sini ya 1,6 ya. Oke, 1,6, kemudian angkanya 5 ya. Maka kamu ke arah ke sini ya, 1,6 ke arah angka ke-5. Nah, di sini di sini ya angka ke-5 gitu. Jadi 4505. Untuk konsepnya Anda harus menambahkan 0, jadi hasilnya 0,4505. Saya ulangi lagi nih biar lebih paham. Cara untuk mencari nilai tabel Z ya adalah negatif 1,65 ya. Jadi 1,6 yang di sini ya, yang di sini. Kemudian Anda lihat angka 5 di paling atas ya. Jadi di sini. Nah, di sini ya. Kan 5 di atas sini, kayak di sini berarti yaitu 4505. Tambahan konsepnya adalah dinamakan dengan 0,4505.
Kira-kira seperti itu untuk mencari nilai ZI pada tabel Z. Oke, saya berikan satu contoh lagi ya untuk mencari nilai ya di tabel Z. Oke, tadi pada Z pertama ya. Sekarang pada Z kedua, jika nilai Z2-nya yang kita peroleh ya negatif 1,41, bagaimana cara mencari tabel Z-nya? Oke, 1,41, jadi 1,4 gitu ya. Oke, 1 di sini, jadi hasilnya berapa? Ya, itu pintar, berarti 0,4207. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masukin data yang sudah kita hitung ya di nilai di tabel Z tadi yang sudah kita hitungkan ya hingga data terakhir. Kemudian selanjutnya kita menghitung nilai FZI. Oke, kita menghitung nilai FZI. Caranya adalah sebagai berikut. Ada dua cara untuk menyelesaikan nilai di FZI, yaitu jika nilai Z bernilai negatif, maka luas daerah di bawah kurva Z sama dengan 0,5 dikurang nilai tabel Z. Yang kedua, jika nilai Z bernilai positif, maka luas daerah di bawah kurva Z sama dengan 0,5 ditambah nilai tabel Z. Oke, saya berikan contoh ya. Satu, nilai pada tabel Z1 tadi kan negatif apa positif? Negatif ya. Nah, maka negatifnya kan adalah angkanya negatif 1,65. Maka untuk mencari nilai FZ1 maka menggunakan rumus yaitu FZI itu FZ1 sama dengan 0,5 dikurang nilai tabel Z. Nah, jika Anda hitung yaitu 0,5 dikurang 0,4505 menghasilkan 0,0495. Contoh lain nih, saya berikan contoh acak tadi ya. Jika pada Z8 negatif apa positif? Ya benar, positif. Nah, angkanya kan adalah 0,552. Maka untuk mencari nilai FZ8 dengan cara 0,5 ditambah nilai tabel Z, maka diperoleh hasil 0,6985. Untuk FZ lainnya Anda lakukan sendiri, kira seperti itu. Oke, saya akan sedikit mengulangi ya untuk mencari konsep FZI tadi. Oke, ada dua, yaitu tandanya dan angka untuk kita perhitungkan gitu. Oke, untuk yang tanda acuannya adalah tanda di ZI gitu ya. Tanda ZI di sini negatif, 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 negatif ya. Di sini positif, positif. Oke, tandanya itu yang sebagai acuannya. Oke, kemudian angka yang kita lakukan perhitungan itu yaitu nilai di tabel Z-nya gitu, nilai di tabel Z-nya. Oke, mari kita lihat bersama kembali FZ1 0,5 ya, ini rumusnya. Dikurang, kenapa dikurang? Karena tadi nilai pada Z1 itu negatif, maka dikurang. Oke, kemudian nilai tabel Z-nya berapa yang kita ikut tadi? Dapatnya dari tabel adalah 0,4505, maka kita kurangkan. Begitu juga seterusnya. Jika tandanya positif di nilai tabel Z-nya itu, maka kita lakukan dengan menjumlahkannya dengan 0,5 pastinya, maka diperoleh angka 0,9685. Begitu juga untuk mencari nilai FZ yang lainnya. Kemudian setelah kita menghitung FZI-nya, kita melakukan perhitungan kembali di kolom berikutnya, yaitu EZI ya, EZI dengan cara sebagai berikut. Oke, saya ada memberikan rumus di sini ya. Oke, menghitung peluang harapan dengan cara, jadi EZI ini adalah peluang harapan gitu dengan cara urut
dari data yang paling kecil dibagi banyaknya data. Oke, data kita ada berapa? Ada 12. Maka pada baris pertama kita lakukan perhitungan dengan rumus 1 dibagi 12 gitu. Itu data pertama nih. Nah, untuk baris kedua, atau data kedua yaitu 2 bagi 12 dan seterusnya hingga kolom terakhir atau data terakhir itu adalah 12. Maka 12 dibagi 12 adalah 1. Setelah Anda melakukan perhitungan, Anda masukkan kembali di tabel SZI. Maka seperti ini hasilnya. Oke, nilai pada peluang harapan itu adalah 4 angka di belakang koma yang sudah Anda bulatkan. Oke, itu konsep untuk mencari peluang harapan atau SZI. Oke, setelah kita hitung, maka kita masukkan ke tabel SZI. Maka hasilnya seperti ini. Berikutnya ialah kita menghitung kolom terakhir yaitu FZI dikurang SZI. Oke, caranya adalah sebagai berikut. Oke, di sini ada tanda ya harga mutlak. Apa maksudnya seperti ini? Maksudnya 0,0495 ya Anda kurangkan gitu ya dengan angka 0,0833. Jika bernilai negatif, Anda positifkan. Gitu aja. Jadi, cara untuk menyelesaikan kolom terakhir ini adalah dengan cara mengurangkan FZI dengan SZI. Tetapi, jika tandanya negatif, Anda bulatkan. Seperti itu. Setelah itu, Anda cari kolom di akhir ini yang memiliki nilai yang terbesar. Oke, nilai yang terbesar. Diperolehlah hasil 0,1170. Ingat ya konsepnya, bukan angka di kolom terakhir, tetapi angka terbesar di kolom terakhir. Oke, angka terbesar di kolom terakhir yaitu 0,1170. Pas pula soal di sini nih angka tertingginya di angka terakhir, tetapi bukan itu yang saya maksud. Yang dimaksud adalah angka terbesar di kolom ini. Angka terbesar di kolom ini. Dia bisa juga berada di sini, berada di tengah. Tetapi yang dimaksud adalah nilai terbesar ya, nilai terbesar di kolom terakhir yaitu 0,1170. Oke. Oke, angka yang digunakan di kolom SZI itu adalah 4 angka di belakang koma yang sudah Anda bulatkan. Oke, selanjutnya kita mencari nilai tabel ya pada uji Leavefors. Oke, caranya gimana ya? Buka aja file PDF ya dengan judul nilai kritis untuk uji Leavefors, sudah saya kirim ya di Google Drive itu. Anda buka aja, kemudian perhatikan N-nya. Di soal kita itu N-nya adalah 12 dengan alfa atau taraf signifikasinya 5%, maka bisa ditulis menjadi 0,05. Jika kita sandingkan data itu, maka diperoleh nilai Leavefors 0,242. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat di uji kritis yang saya kirim. Kita buka. Ya, kita lihat N-nya adalah 12, kemudian 0,05, kita peroleh 0,242. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kita kembali lagi pada PPT-nya. Kita lakukan uji hipotesis. Kita bandingkan nilai L hitung yang ada kita di slide sebelumnya, kemudian dengan L tabel ya yang kita peroleh pada tabel kritis tadi, kita sandingkan 0,1 dengan 0,2 ini kira-kira seperti apa? Apakah kurang dari atau lebih dari?
Jika dibandingkan, maka diperoleh, kalau jika dibandingkan diperoleh kan dia adalah kurang dari sama dengan kan. Oke, setelah itu jika Anda sudah tahu apakah dia lebih dari atau kurang dari, selanjutnya Anda kembali pada di slide awal, yaitu uji atau tidak ujinya. Kita lihat tadi kurang dari ya, kurang dari dia mengatakan bahwa jika dia kurang dari itu terima H0, maka kita tulis di sini ya, kita tulis di mana ya? Tulis di sini ya adalah hipotesis 0 diterima. Nah, setelah Anda tahu apakah hipotesis 0 diterima atau hipotesis alternatif yang diterima, setelah itu setelah Anda tahu bahwa ia hipotesis 0 yang diterima, maka Anda kembali lagi pada konsep awal atau langkah pertamanya di hipotesis uji. Karena dia hipotesis 0 yang diterima, maka data tersebut bisa dipastikan data itu berdistribusi normal. Maka kita boleh atau kita bisa mengindikasikan kesimpulannya adalah data berdistribusi normal. Kemudian ya di slide terakhir saya ada tugas buat kalian mencari nilai uji normalitasnya menggunakan Lily Force. Datanya yang sudah saya berikan di halaman terakhir di PPT itu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Khairul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.